Ya, memasuki tahun politik sejumlah usaha percetakan dan konveksi omsetnya naik hingga 4 kali lipat atau 400%, luar biasa gitu ya. Banget ya. Nah, meski begitu, para pengusaha ini menerapkan pembayaran wajib lunas di depan jika tidak seringnya mereka ditinggalkan tanpa dibayar. Rahmat, pengusaha percetakan di Jalan Pandegiling, Surabaya. Menggeluti usaha percetakan tak kurang 30 tahun, di tahun politik ini ia menyatakan mengalami peningkatan omset hingga 4 kali lipat. Bahasa kami itu jangankan coblosan presiden itu 2 putaran, 4 putaran kami tambah seneng. Ya. Meski menyambut dengan sukacita tahun politik, untuk pembayaran para pelaku percetakan ini menerapkan kebijakan tunai di depan. Kami mulai pemilu 2008, 2009 persiapan ya toh. Kami itu dengan pengalaman teman-teman semua percetakan juga itu bukannya tidak percaya bahwa kami dibayar, tapi setiap saat itu pasti ada kasus kayak gitu kalau nggak dibayar tunai di depan. Entah ini gimana, ini proses pendidikan politiknya para calon ini juga, kami ini yang berhadapan pertama kali sebelum mereka itu terjun ya ke lapangan itu juga susah percaya. Seringnya kami itu nggak dibayar penuh kalau memang nggak di depan gitu. Jadi itu karena memang pengalaman lama. Cerita cuan di tahun politik juga dirasakan pelaku usaha konveksi. Sugiharto atau biasa dipanggil Sugi, pemilik konveksi kaos sablon di Mulyorjo, Surabaya Timur ini misalnya, tiap minggu bisa menerima pesanan ribuan kaos partai. Kaos paling banyak yang dipesan berkisar 45 hingga 60 ribu rupiah per buahnya. Kita sedia penjualan juga lewat marketplace untuk antisipasi. Jadi sebagai antisipasi caleg-caleg yang dalam tanda kutip pembayaran gitu ya. Gitu kan. Pada umumnya kan kita pengusaha kaos atau yang musim kampanye gini takut pada caleg yang nggak bayar gitu loh. Nah, itu untuk ngakalinya sekarang ya alhamdulillah ada marketplace itu. Jadi kita kan pembayarannya selesai sama pihak ketiga marketplace-nya itu kan. Nah, kalau semisal moral enggaknya kan marketplace sama calegnya itu gitu. Omset Sugi di tahun politik ini pun mencapai puluhan juta rupiah per minggunya. Pemesanan kaos digital juga semakin ramai. Hadi Reksa, pemilik stand cetak kaos di salah satu mal di Surabaya Selatan juga mulai menerima pesanan kaos hingga 4 kali lipat. Di tengah ramainya kaos partai berkonsep murah meriah, Hadi memilih segmen kaos premium. Ini juga masih diimbangi dengan desain yang tidak vulgar. Konsep ini pun ramai mendatangkan cuan. Kelas premium punya pasar sendiri. Jadi misalnya ring 1, terus mereka nggak mungkin dong bikin kaos yang gerah, panas dengan budget di bawah 50.000 misalnya. Otomatis mereka akan cari bahan yang lebih mahal dan nyaman bisa dipakai kemana-mana ataupun di acara-acara yang tertentu. Gitu. Pesanannya dari mana aja, Mas? Sejauh ini masih Sorong paling jauh dari Papua, Jakarta, Papua, ada Solo beberapa. Sistem percetakan kaos pun menggunakan konsep DTF atau Digital Transfer Film, di mana pemesan bisa menunggu hasil pesanannya. Konsep ini menjadi ramai menjelang event-event dadakan. Harga kaosnya berkisar Rp100.000 per biji dan omsetnya pasca deklarasi Capres-Cawapres mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Wida Subianto, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur.